Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. NIM saya A1111801. Saya adalah mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Angkatan 2018 Universitas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haloleo. Dalam video ini saya akan menjelaskan dan menampilkan hasil rancangan LPL BKKM saya dan hasil resume saya. Hasil rancangan rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling karir. Yang pertama, saya akan menampilkan dan menjelaskan hasil rancangan LPL BKKM saya. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian LPL BK secara umum. LPL adalah program perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan layanan yang harus disiapkan oleh guru sebelum melakukan layanan konseling. Berikut ini saya akan menampilkan kerangka LPL. Nah, itulah pengertian sedikit dari LPLBK. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil rancangan LPLBK saya. Saya membuat rancangan LPLBK saya yang berjudul Pentingnya Memahami Bakat dan Minat Siswa. Peserta didik yang dilibatkan ada siswa SMP Negeri 4 Kendari kelas 74. Oke lah, sekarang saya akan menjelaskan hasil rancangan LPL saya. Rencana pelaksanaan layanan dalam kursus LPL Bimbingan Karir Semester Ganjil 2019 dan 2020. Komponen layanan dasar, bidang layanan karir, topik tema layanan pentingnya memahami bakat dan minat siswa, fungsi layanan pemahaman, tujuan umum, peserta didik dapat menjadi siswa yang mandiri. Kemudian khusus, peserta didik dapat mengerti tentang bakat dan minat, peserta didik dapat mengenal bakat dan minat, peserta didik dapat memahami pentingnya bakat dan minat. Sasaran layanan kelas 74, materi layanan, masa mengenal bakat dan minat, dapat buku mengenal bakat dan minat, cara mengenal siswa yang tidak memahami bakat dan minat, waktu sasaran 40 menit, sumber buku 6 buku bimbingan konsep SMP, misi M, metode ini selama tanya jawab, media alat, rekam, media interaktif bakat dan minat. Tahap awal pendahuluan uraian kegiatan. 1. Membuka dengan salam dan berdoa. 2. Membina hubungan baik dengan peserta didik, menanyakan kabar, pelajaran, sebelum ice breaking. 3. Menyampaikan tujuan layanan materi bimbingan dan konseling. 4. Menanyakan kesiapan daripada peserta didik. Tahap inti uraian kegiatan. 1. Guru BK menyajikan media interaktif tersebut. 2. Peserta didik mengamati media interaktif yang berhubungan dalam mata layanan. Guru BK mengajak siswa berpendapat dan tanya jawab. Guru BK memberi pertanyaan pada beberapa siswa mengenai materi yang telah disampaikan. Tahap penutup uraian kegiatan. 1. Guru BK mengajak peserta didik membuat kesimpulan yang terkait dengan materi layanan. 2. Guru BK mengajak peserta didik agar dapat memahami bakat dan minat. 3. Guru BK menyampaikan materi layanan yang akan datang. 4. Guru BK mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan salam. Evaluasi proses. 1. Melakukan refleksi hasil-hasil peserta didik, diminta untuk menanggapi makna yang didapatkan dari materi yang sudah diberikan. 2. Sikap atau antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan. 3. Cara peserta didik dalam menyampaikan pendapat atau bertanya. 4. Cara peserta didik memberikan penjelasan dari evaluasi hasil. 1. Menyelesaikan suasana pertemuan menyenangkan, kurang menyenangkan, tidak menyenangkan. 2. Topik yang dibahas sangat penting, kurang penting, tidak penting. 3. Cara guru bimbingan dan konseling atau konselor menyampaikan materi, mudah dipahami, tidak mudah dipahami, sulit dipahami. 4. Kegiatan yang diikuti menarik, kurang menarik, tidak menarik, sulit ikuti. Lampiran. 1. Uraian materi media interaktif bakat dan minat. 2. Instrumen penilaian Kendari 16 September 2019. Yang mengetahui Kepala Sekolah Dr. Muhammad Saleh MPD, Guru BK Wahyuni, NIM A1 4661,
Begini hasil penyusunan RPL BK yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan lampiran-lampiran yang ada di RPL di BK yang saya susun tadi. Lampiran 1. Uraian materi, bakat, dan minat. Pengertian bakat. Bakat aptitude adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus, misalnya kemampuan berbahasa, bermain musik, melukis, dan lain-lain. Sehubungan dengan cara berfungsinya ada dua jenis bakat. Satu, bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya setiap orang memiliki bakat khusus, merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus. Artinya tidak semua orang memiliki, misalnya bakat seni, pemimpin, penceramah, olahraga. Pengertian minat. Minat adalah sesuatu keadaan di mana seseorang menaruh perhatian pada sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui, memiliki, mempelajari, dan membuktikan. Minat terbentuk setelah diperoleh informasi tentang objek atau kemauan dan terlibatkan perasaan diri, perasaan senang terhadap pada objek atau kegiatan tertentu, dan terbentuk oleh lingkungan. Jenis-jenis minat. Satu, minat vokasional merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Minat avokasional yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya petualangan, hiburan, apresiasi, kegiatan, dan lain-lain. Proses terbentuknya bakat dan minat. Setiap orang adalah individu yang unik. Setiap orang juga bertanggung jawab atas dirinya sendiri untuk menemukan misi hidupnya masing-masing agar kita bisa berkontribusi maksimal. Tentunya akan sangat baik bila kita bekerja di bidang yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Faktor yang mendukung mengembangkan bakat dan minat. Satu, faktor inferen. Pertama, faktor bawaan yang merupakan diwariskan orang tua kepada anak melalui sejarah potensi. Kedua, faktor kepribadian, yaitu ada psikologi dengan perkembangan potensi anak dan pada diri anak itu sendiri. Yang kedua itu faktor ekstern. Yang pertama, faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan sosial. Cara mengembangkan bakat dan minat. Pertama, perlu keberanian. Kedua itu perlu didukung latihan. Dan setelah itu perlu didukung lingkungan sekitar. Ketiga yang saya sebutkan tadi hal itu harus diterapkan agar bisa mengembangkan bakat dan minat. Kesesuaian antara bakat dan cita-cita. Bakat adalah sesuatu kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Bakat ini dapat berkembang dan dapat menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus. Bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita, kali dapat juga menjadikan sebuah profesi atau jabatan bagi si pemiliknya bila berkesempatan untuk dikembangkan. Lampiran 2. Instrumen penilaian terdiri dari instrumen penilaian hasil dan instrumen penilaian proses. Instrumen penilaian hasil. A. Pengetahuan. Ada 5 pertanyaannya, yakni sebagai berikut. B. Sikap perasaan positif. Berilah tanda cek pada kolom S
Jika pertanyaan sesuai dengan kondisi Anda dan berilah tanda cek pada kolom TS. Jika pernyataan tidak sesuai dengan kondisi Anda, berikut ditampilkan tabel pernyataannya. C. Keterampilan. Setelah menerima materi layanan BK tentang bakat dan minat, melakukan kegiatan dengan tujuan agar siswa memperoleh suatu perubahan tingkah laku dan mengenal bakat dan minat. Media interaksi bakat dan minat. Diskusi kegiatan tanya jawab dan ceramah. Instrumen penilaian proses mengacu pada laporan pelaksanaan. Berikut akan ditampilkan tabel penilaian proses. Itulah pembahasan dan hasil acara LPLBK saya telah saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi resume saya yang berjudul peran dan tanggung jawab guru staf sekolah dan guru BK dalam pelaksanaan bimbingan karir. Peran dan tanggung jawab guru dalam pelaksanaan bimbingan karir. Peran dan tanggung jawab guru wali kelas dan pelaksanaan bimbingan karir. A. Membantu guru BK dalam melaksanakan tugasnya khususnya di kelasnya menjadi tanggung jawabnya. Membantu guru mata pelajaran melaksanakan perannya dalam pelaksanaan bimbingan karir. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan bimbingan karir seperti mendata siswa perwaliannya yang memerlukan bimbingan karir. Kedua, peran dan tanggung jawab guru mata pelajaran dalam pelaksanaan bimbingan karir. Membantu guru wali kelas tidak mengidentifikasi siswa yang memerlukan layanan. Membantu mengembangkan suasana kelas dan hubungan guru dan siswa. Membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian dan pelaksanaan bimbingan karir. Peran dan tanggung jawab staf sekolah dalam pelaksanaan bimbingan karir. Peran dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan karir. Pertama, menyediakan fasilitas untuk penyelenggaraan bimbingan karir. Kedua, menyusun rencana mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Ketiga, menyediakan waktu atau jadwal kegiatan bimbingan karir. Terakhir, merencanakan program untuk mewawancarai murid dengan tidak mengganggu jalannya pelajaran. 2. Peran dan tanggung jawab tata usaha dan pelaksanaan bimbingan karir. Pertama, membantu guru BK dan mengaspirasi seluruh layanan bimbingan karir sekolah. Kedua, membantu mempersiapkan kegiatan bimbingan karir. Ketiga, membantu menyiapkan sarana yang diperlukan dalam layanan bimbingan karir. Membantu melengkapi dokumen identitas siswa pendidikan kumulatif. Peran dan tanggung jawab guru BK dalam pelaksanaan bimbingan karir. Memantapkan diri dengan kecenderungan karya yang sedang dikembangkan, orientasi dan informasi karir, pengembangan diri berdasarkan IQ, dunia kerja dan usaha untuk berhasilan, semua sekolah pendidikan tinggi. Itulah hasil penjelasan dari rancangan LPLBK dan materi hasil resume saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan dalam menjelaskan video ini. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.